Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang terucap di pagi ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak hanya di kata di lisan, tentu kenikmatan yang harus kita syukuri betapa banyak telah Allah berikan untuk kita semua, dan orang yang bersyukur tentu Allah janjikan akan Allah tambah nikmatnya. Salawat ring salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, jemaah Majlis Keluarga Indonesia yang alhamdulillah istiqomah mendahankan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang insyaallah akan kembali membahas nama-nama agung Allah yang menjadi rutin kita bahas di setiap Rabu pagi bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah taala, yang alhamdulillah selalu istiqamah menemani kita untuk mengevaluasi keimanan kita dan kemudian memperteguh iman kita dengan salah satunya kita mentadaburi atau memahami ayat-ayat Allah berupa nama-nama agung Allah. Yang alhamdulillah di pagi ini kita akan membahas sebuah nama Allah agung yang setelah pekan lalu kita memahami tentang Al-Ghani, Allah Maha Kaya, maka sekarang Al-Mughni, Allah yang mengayakan. Tentu tema kekayaan yang sudah dibahas, masih ingat dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita ya, tentang kaya gina nafs ya, yang bersumber dari sabda Nabi SAW tentang orang yang kaya itu bukan an kasratil arad, bukan karena banyaknya harta atau benda ya, tapi an kasratil nafs, karena lapangnya, luasnya jiwa. Dan inilah yang menjadi salah satu pembahasan yang sudah dibahas di pekan lalu. Dan orang yang kaya adalah orang yang kaya ilmu, dan ilm, kayaknya ilmu menjadi bagian yang terus harus kita istiqamahkan. Dan alhamdulillah di pagi, setiap pagi kita eh, menghadiri majelis ilmu untuk menambah bekal kita dan untuk menjadi pemberat amal kita insya Allah. Dan sebelum masuk kajian tentu senantiasa kita diingatkan, mari sama-sama kita mengisi keberkahan pagi ini dengan sedekah, dengan amal ibadah yang berupa harta. Keberkahan harta menjadi bagian yang alhamdulillah kita istiqamahkan setiap pagi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dengan taufik dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Baik, alhamdulillah Sadadi Al-Jambari, masyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan di pagi ini kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, keberkahan Allah, dan juga tentu rahmatnya. Dan tentu kita doakan para guru kita, wabil khusus guru kita Sadadi Al-Jambari yang selalu menemani kita. Allah selalu sehatkan beliau dan juga tentu berkahi beliau dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Di bagian yang terus kita doakan untuk guru kita dan juga untuk kita semua. Baik, Ustaz tadi alhamdulillah wa syukurillah ya, tema tentang Al-Ghani kemudian Al-Mughni menjadi bagian yang tidak terpisahkan, Ustaz ya. Masih minut, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Al-Ghani itu Allah Maha Kaya, kalau Al-Mughni Allah yang memperkaya.
Masya Jadi Allah. kita sekarang jadi objek. Kalau kemarin Allah jadi objek, kita yang sekarang yang jadi objek. Baik, Ustaz. Tafadhal masykur, Ustaz. Dan Baik. siapkan diri kita untuk menerima hidayah ilmu ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah untuk kita semua. Ya Amin. Rab. Ya Rab. Bismillah. Salatu salam ala Rasulillah. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin. Amin. Allahumma Bismillah. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dimana Allah SWT, lagi dan lagi, terus dan terus, yang namanya bersyukur adalah bagian dari sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah SWT sampai menjadi orang yang diberikan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi disclaimer-nya adalah saya bukan orang yang paling piawai dalam bab Asmaul Husna. Saya juga sedang belajar dan saya bukan ahli daripada Asmaul Husna ini. Saya hanya sekedar membacakan apa yang saya baca dari kitab-kitab para ulama. Dan yang paling paham tentang Allah adalah Allah sendiri. Dan yang paling mengerti tentang Allah adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian jika kita mengikuti apa yang dipesankan oleh beliau alaihissalatu wassalam, maka kita adalah orang yang paling beruntung. Maka kita iringkan doa untuk saudara-saudara kita, terutama para pembina, para guru, para asatidah, para narasumber kita, dan tentunya keluarga kita tanpa terkecuali setiap anggota keluarga kita. Mudah-mudahan Allah terus dan terus memberikan hidayahnya, inayahnya, irodahnya, kudrahnya, sampai kepada ma'unahnya, sehingga kita bisa mendapatkan keistiqomahan sampai kita menjemput husnul khotimah di akhir hayat kita dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah. Al-Mughni, Allah yang maha memberi kekayaan. Ada tiga persoalan yang Allah SWT berikan kepada kita. Memperkaya harta, memperkaya jiwa, dan memperkaya ilmu. Nah, ini yang kita butuhkan, yang mana tentu tiga-tiganya. Ibnu Ajib al-Husaini dalam makalahnya menyatakan bahwa Allah adalah zat yang memberikan kekayaan kepada siapapun dari makhluk sekehendaknya. Maka orang yang mengetahui bahwa Allah itu Al-Mughni, maka dia akan merasa cukup dengannya dan dia selalu merasa butuh kepadanya. Siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak mungkin bisa memberi. Siapa yang tidak memiliki ilmu, dia tidak bisa mengajari orang satu ilmu. Siapa yang tidak memiliki kekuatan fisik, dia tidak akan menolong orang lain ya dengan tenaganya. Siapa yang tidak punya ketenangan dalam hatinya, tidak mungkin dapat menenangkan hati orang lain. Pun siapa yang tidak memiliki harta kekayaan akan sangat sulit baginya untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang jadi persoalan adalah ketika Allah ini Al-Ghani, Allah yang Maha Kaya, kita seringkali bertumpu kepada ikhtiar. Barang siapa melakukan ikhtiar ini, maka Allah akan memperkaya dia. Sejatinya tidak. Ada begitu banyak orang yang bekerja dengan sangat keras, tapi gajinya ya segitu-gitu aja. Ada orang yang cuma lulusan SD, tapi kemudian punya penghasilan begitu
luar biasa gitu ya. Eh, ada orang yang ada yang tahu Bob Sadino, dia punya Kemcik, itu padahal nggak sekolah tuh beliau, tapi bisa mempekerjakan begitu banyak orang, punya usaha yang sangat luar biasa. Eh, dan banyak sekali apa yang beliau eh, kelola gitu ya. Begitu juga kalau kita dudukkan kecerdasan kita adalah cara untuk kemudian memperkaya diri, tentu para profesor bisa lebih kaya dari kita. Kenyataannya tidak. Seandainya eh, kekayaan itu dijadikan sebagai patokan kemuliaan, maka Firaun mestinya lebih mulia daripada Musa. Tapi yang kita diminta oleh Allah SWT mengikuti Musa atau mengikuti Firaun? Musa. Namrud kurang apa kekayaan? Nabi Ibrahim ya penggembala, mau dapat harta dari mana? Tapi ketika yang diminta oleh Allah SWT untuk ikut Ibrahim. Eh, Begitu pula yang lain. Ketika kita melihat bahwa sekarang ini yang menjadi patokan kemuliaan adalah kekayaan seseorang. Ketika apa? eh, Bukan donatur nggak boleh ngatur, gitu ya. Jadi kalau donatur boleh ikut ngatur. Padahal sebetulnya ada beberapa kondisi di mana yang membuat dia menjadi seperti itu sampai punya begitu banyak hal itu Allah yang memperkaya. Nah, persoalannya kalau cuma memperkaya harta saja, tapi kemudian kita terjebak kepada keduniaan saja, maka waliyadzubillah, saya kok ya nggak kepingin sih jadi orang kaya yang begitu gitu, yang kemudian orientasinya hanya kepada kekayaan saja. Mari kita sama-sama lihat di dalam surat yang ke-11, ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Ya, Bude. Mangga teh. Surat Hud ayat 15-16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Lalu buat apa kekayaan yang dia punya kalau hidup kita yang sebenarnya di akhirat itu adalah sebagai sebuah penentu. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sinyal-sinyal itu kepada kita, bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, orientasinya cuma dunia saja. Padahal Allah SWT dalam surat yang ke-57 ayat yang ke-20 itu justru Allah SWT memberikan satu warning kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ailamu innamal hayati dunya laibun balahun. Tahuilah, pahami dengan ilmu bahwa dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Kemudian di situ dibilang watafakhur, orang berbangga-bangga, watakasur, orang banyak koleksi. Saya dong punya jam sekian banyak, saya dong punya cincin sekian banyak, saya dong punya, mungkin kalau para perempuan, saya punya gamis sekian banyak, saya punya jilbab sekian banyak, saya punya tas sekian banyak, punya jam tangan sekian banyak. Buat apa? Kalau cuma urusan dunia saja. Dan Allah SWT mengatakan di ayat itu, surah 57 ayat 20, ya, sebagai bagian yang kemudian kita harus aware bahwa Allah saja menyatakan bahwa bagian akhir bahkan dikatakan ilamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sesungguhnya dunia ini hanya eh, kebahagiaan atau kesejahteraan atau perhiasan yang menipu.
Jadi kalau kita tertipu dengan keduniaan, maka kita adalah orang yang merugi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, siapa yang memberi kemampuan kepada kita untuk bisa seperti itu? Ya. Kalau ada orang dermawan, anak-anaknya memberikan eh, sedekah kepada orang miskin, dia mau berbagi sepatunya yang sudah eh, tidak muat lagi di dia, tapi masih layak pakai, dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, gitu. Mungkin untuk dikasih ke orang yang kakinya ukurannya lebih kecil dari dia, sekarang ada pertumbuhannya misalnya, atau baju atau apapun gitu. Itu kalau bapaknya atau ibunya menyatakan bahwa kalau kamu karena kamu sudah bersedekah kepada orang lain, maka aku berikan hadiah kepadamu. Itu yang dermawan siapa kira-kira? Orang tuanya atau anak-anaknya? Jadi kalau kita melihat seperti itu konsepnya, berarti pendidikan orang tuanya sudah betul. Ya. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, anak-anak kita sudah tahu bagaimana memperlakukan barang-barang yang masih bagus tapi sudah nggak bisa kita kenakan, gitu ya. Sungguh Allah SWT memiliki segala sesuatu yang di langit dan di bumi, di lahir maupun yang batin, di alam gaib maupun fisik, dimanapun berada, hakikatnya adalah milik Allah saja semuanya. Dan ketika Allah SWT dipahami sebagai pemilik Asma al-Mughni, zat memberi kekayaan, maka eh, zat yang maha kaya ini al-Ghani sekaligus al-Mughni, karena kepemilikannya itu disertai dengan sifat kedermawanan. Kasih sayang Allah SWT memberikan kekayaan kepada siapapun yang dikehendaki. Dan ini menjadi bagian yang kemudian tanpa kecuali. Kalau saja ikhtiar yang kita lakukan itu memperkaya, maka setiap orang yang pekerja keras itu mestinya nggak kekurangan hidupnya. Kalau kita temukan kondisi di mana orang yang paling cerdas, yang bisa meraup uang dengan gampang, ternyata tidak. Ada orang yang kemudian di musim COVID kemarin 2 tahun dia tidak berpenghasilan, tapi setelahnya Allah SWT berikan keberkahan dengan menitipkan kekayaan kepada dia, sementara orang yang tadinya posisinya sangat tinggi, begitu rasionalisasi, dia dihempas dengan perekonomian yang berantakan dan kemudian yang terjadi pada dia dimiskinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka bagian ini tidak bergantung kepada bentuk ikhtiar kita, tidak bergantung kepada kecerdasan kita. Bukan terletak pada kepiawaian kita mengatur segala sesuatu. Terbukti ada begitu banyak orang yang kemudian tidak punya skill, tapi dia dapat warisan banyak. Ada orang yang apa namanya, qadarullah wa masyafa'al, Allah SWT berikan di tanahnya itu eh, ada ladang minyaknya, maka dia bisa menjadi kaya raya atau apapun. Nah, itu Allah SWT yang memperkaya itu. Walaupun yang harus kita pahami adalah kemahatepatan dan kemahaadilannya Allah itu yang kemudian tentu berbeda kadar dan kualitas antara satu orang dengan yang lain. Ketika kita memahami ada yang dilebihkan, ada yang dicukupkan, ada yang disempitkan, ada yang diluaskan. Semua pemberian Allah itu disesuaikan dengan kondisi orang yang menerimanya. Apakah karena dia taat? Enggak. Rasulullah SAW taatnya kurang apa, tapi pernah dibikin miskin sama Allah SWT. Nabi Sulaiman taat, dibikin kaya raya, dibikin punya kemampuan bisa ngobrol sama begitu banyak binatang, bisa memerintah angin, bisa memerintah apa awan, bisa memerintah jin bahkan. Tapi jangan pernah menduga bahwa kekayaan yang datang dari Allah itu hanya berbentuk materi saja. Cuman sekedar uang, kendaraan, perusahaan, dan sejenisnya. Kekayaan yang kita akan bahas ini adalah kekayaan yang Allah sebarkan sangat luas dan sangat banyak. Setidaknya kalau kita bicara tentang ada kekayaan materi, gitu ya, ada kekayaan non materi. Nah, kekayaan materi ini bagian yang kemudian kita bisa berhaji, kita bisa umroh, kita bisa zakat. Karena memang para agnia, para orang-orang yang berpunya itu memberikan itu.
Begitu juga dengan kekayaan yang sifatnya non materi atau kekayaan rohani. Kita lihat ada banyak orang yang menghadirkan keduanya ini. Allah menciptakan manusia dalam dua dimensi, ada jasmani, ada ruhani. Yang kemudian perwujudan dari unsur tanah dan unsur ruh ilahi yang suci ini, yang kemudian Allah tiupkan dalam diri manusia. Nah, kalau kita bandingkan kekayaan materi dan kekayaan fisik ini sangat mudah kita indra dengan jelas dan langsung terasa dan teraba oleh kita, misalnya pakaian. Jenis pakaian yang begini ini lebih mahal daripada pakaian yang jenis yang lain dan seterusnya. Makanan, kendaraan, ya, rumah, aneka, barang mewah dan sebagainya. Kira-kira kalau eh, singkong rebus harganya berapa kira-kira? 5.000? Nggak sampai. Tapi kalau kemudian steam cassava, oh, pakai apa namanya dua eh, apa saus dipping gitu ya. Yang satu pakai eh, apa namanya santan dibikin agak manis, yang satu dibikin gula merah gitu. Steam cassava. Wah, bisa 40.000 itu kalau di kafe. Padahal sama-sama singkong gitu ya. Kalau singkong di warung gitu, cocolin gula aren sama cocolin apa santan. Kalau kita bikin, saya nggak tahu tuh siapa yang bisa bikin apa singkong Thailand. Itu bumbunya, bumbu apa sausnya itu yang disiram itu apa, santan atau apa nggak tahu saya. Nanti tolong dibocorin. Santan biasanya tapi dicampur maizena Ustadz. Oh, Masya Allah. Barakallah. Baik. Jadi ketika kalau singkong yang disebut singkong gitu, singkong rebus, maka harganya paling cuma 5.000, 6.000, 8.000 lah paling. Gitu kalau disajiin di warung. Tapi kalau begitu dihias pakai piring keramik yang bagus, apa di garnish yang bagus, di styling dengan tumpukan yang menarik gitu. Seperti apa namanya? Ditaruhnya di tengah seperti loknya apa api unggun gitu ya, ditumpuk di tengah gitu. Terus dikasih dip sausnya pakai santan yang tadi pakai maizena sama palm sugar. Jadi orang bisa pakai garpu nyoloknya. Nah, itu bisa 40.000 itu. Apa? Corn ribs, jagung ya, yang dipotong, yang kemudian dibelah, dibelah bonggolnya gitu ya. Jadi kalau jagung panjang itu dibelah bonggolnya jadi 4 begitu, terus kemudian dipanggang, kasih saus. Sayangku paham apa sayangku? Maka biasanya harganya lebih mahal tuh corn ribs sama jagung bakar gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kadang-kadang eh, kalau kita membutuhkan dua kekayaan ini dalam konteks kehidupan kita, maka tuntutan keduanya harus dipenuhi secara profesional dan seimbang. Kekayaan materi ini akan mampu memanjakan manusia untuk dipenuhi unsur fisiknya, ya makan, minum, gitu ya, mungkin seksualitas dan sebagainya. Sedangkan kekayaan rohani mampu memanjakan dan memenuhi kebutuhan rohani manusia. Ini keduanya sangat penting dalam menjaga keberadaan atau eksistensinya manusia. Nah, ini cuma Allah yang bisa memberikan ini. Tidak bisa diupayakan dengan berbagai macam cara. Ketika Allah tidak memberikan, ada orang yang sangat serakah dengan harta. Ada berapa banyak orang yang kemudian melakukan begitu banyak manuver supaya dia memperkaya dirinya. Tetapi akhirnya pakai azaz Machiavelli, menghalalkan semua cara, akhirnya korupsi. Yang kemudian kalau kita bahas kemarin, yang haram aja susah, apalagi yang halal gitu kan. Itu menyedihkan sekali kalau sudah begitu. Nah, kemudian begitu juga kalau kita lihat kualitas dan nilainya, maka kekayaan rohani ini jauh lebih tinggi daripada kekayaan jasmani. Yang Rasulullah SAW sampaikan, yang dinamakan kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah bagaimana seseorang punya kekayaan jiwa. Ini Bukhari Muslim menyatakan seperti itu.
Maka sementara ulama menyebutkan hadis bahwa seseorang bisa dianggap kaya, dia menjadi ghani walaupun dia tidak memiliki harta yang banyak, sebaliknya dia memiliki harta yang melimpah. Ya, bisa saja dinamai ya um, dia dinamai sebagai orang yang goni, ya, atau tepatnya tidak pantas dia mendapatkan gelar ghani karena kekayaannya nggak ada. Nah, bagaimana spirit kita terhadap al-mughni ini? Perbanyak bersedekah dengan harta. Artinya perbanyak apa yang perbanyak berkah. Maka mendatangkan keberkahan harta dengan bersedekah ini adalah bagian yang kemudian sering kita mendengar ajakan para motivator gitu ya, agar kita bisa menjadi kaya raya, ada magnet rezeki, ada apalah segala macam. Baca ini nanti kaya, baca itu nanti dimudahkan sama Allah, apa segala macam dan seterusnya. Padahal kalau kita bicara tentang ketaatan yang kita hadirkan, tidak serta-merta ketika Allah SWT melihat kita rajin tahajud, kita rajin duha, kita rajin melakukan ini dan itu dalam konteks ketaatan, toh kehidupan kita ternyata tidak diukur dengan kekayaan yang sifatnya materi. Ada kekayaan punya teman-teman yang baik, punya circle yang menyenangkan, punya sahabat-sahabat yang soleh-soleha, punya eh, teman-teman yang selalu menginspirasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, punya eh, cycle yang kemudian eh, betul-betul menjalankan apa yang Allah SWT mintakan dan kita menjalankan sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah, ini menjadi bagian yang kemudian eh, kalau kita mau mencoba mengkritisinya gitu ya, eh, apa yang terjadi di satu kota misalnya. Misalnya semua kaya raya, nggak ada yang mau jadi tukang cukur, nggak ada yang mau jadi tukang sayur gitu ya, nggak ada yang mau jadi supir angkot, maka nggak ada yang jualan di warung. Bagaimana kemudian semua ini sudah bergelimang harta kekayaan dan kehidupan tidak akan berjalan normal. Kalau semua orang kaya dan kemudian semua orang yang berikhtiar itu punya kekuatan yang sama, ya udah nggak ngapa-ngapain kita, nggak ada orang yang miskin yang bekerja gitu. Jadi bukan menjadi kaya raya yang penting, tapi apa yang terpenting harta yang kita miliki itu ada keberkahan. Jangan silau dengan istilah kaya, karena istilah ini cuma identik dengan hawa nafsu. Jadi terlebih ketika tahu bahwa agama kita mengajarkan tentang sikap qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada, bersyukur dengan menerima hasil yang Allah SWT berikan kepada kita, sambil bersabar dan tidak putus asa dalam berusaha. Karena yang kita cari bukan hasilnya, tetapi yang kita cari adalah bagaimana kita mengumpulkan amal. Nah, kesejatian pemahaman ini adalah kekayaan hikmah yang jarang Allah SWT berikan kepada banyak manusia. Jadi kalau kita lihat kekayaan yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu gitu ya, eh, ada tambahan keberkahan cahaya iman yang Allah SWT berikan kekayaan itu, atau tepatnya Allah Al-Mughni memperkaya mereka itu dengan pola yang sangat luar biasa, diiringkan dengan keimanan yang ada pada mereka. Sedangkan kalau kita berorientasi kepada kekayaan materi saja, maka ya terlalu banyak contoh-contoh buruk yang kemudian menjadi greedy, menjadi serakah, menjadi rakus, menjadi tamak, dan kemudian melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan Rasulullah SAW seperti tadi yang saya katakan, bahwa beliau menyatakan bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta, tapi sungguh kekayaan adalah kekayaan jiwa. Dan kalau misalnya kita punya apa sepatu gitu yang banyak, yang dipakai cuma dua, nanti sisanya dihisap sama Allah SWT. Kita punya tas, berapa banyak kita sampai harus dihisap sama Allah Taala. Nah, maka ketika kita paham bahwa spirit di dalam eh, memperkaya diri itu tidak hanya dengan kekayaan yang sifatnya materi, bisa dengan kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan amal,
kekayaan budi pekerti, kekayaan solusi. Ini jauh lebih berharga daripada kekayaan harta benda. Seperti kaya ilmu, kaya hati, kaya amal, kaya budi pekerti. Ini yang mendatangkan kekayaan-kekayaan yang lain yang termasuk kekayaan harta benda. Kalau kita menjadi orang yang solutif, kita akan dihubungkan dengan orang-orang yang butuh solusi dan mereka menjadi punya ketenangan ketika berinteraksi dengan kita. Ketika ada orang-orang yang lebih nyaman ngobrol sama kita, lebih nyambung berbincang dengan kita. Kenapa ada orang-orang yang kaya kalau ngelihat orang miskin itu kayak nggak ngargain gitu. Padahal dia tadinya juga nggak punya apa-apa. Jadi kekayaan ini bukan hanya persoalan uang. Jadi kalau ada orang yang agak jumawa atau dia melakukan takabur atau ujub terhadap apa yang Allah SWT tunjukkan, ini bukan kekayaan yang sesungguhnya. Jadi apa sebenarnya makna uang itu kalau kita tanya, uang itu tidak lebih dari hanya sekedar kertas dan logam yang berpindah. Mulainya berpindah dari tangan kita, tidak lama berpindah lagi nanti kepada istri untuk belanja, kepada anak untuk bayar sekolah, untuk jajan, untuk warung, ke pom bensin dia, untuk cicilan, habis. Ya. Kemudian kita menunggu uang berikutnya datang kepada kita untuk mulai proses yang sama, pindah-pindah. Jika kita selalu sibuk dengan uang, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan hidup hanya untuk mindah-mindahkan kertas dengan logam semata. Jadi kalau kita melihat porsi makan kita, jadi orang kaya sama orang miskin sama nggak? Porsi makannya sama. Ya. Apakah kemudian kalau kita kaya menjadi makin banyak makannya kan enggak? Segitu aja. Ya. Ada orang yang bahkan makin kaya makanannya makin cimit-cimit yang dimakannya. Kalau kita ngelihat fine dining di tempat-tempat yang mewah, yang luxury, itu satu potong makanan, kalau di Jepang itu ada restoran-restoran yang langsung masak open kitchen gitu. Mereka bikin satu potong itu bisa 2 juta sekali makan. Ngapain gitu makan-makan begitu tuh. Kenyang juga enggak gitu. Dan kemudian ya emang gaya hidupnya begitu mereka ya. Kemudian ada yang kemudian makin tua makanan minumnya makin banyak dipantang. Nah, yang kolesterol lah, yang asam urat lah, ya gitu ya, yang gula lah, macam-macam. Jadi uang yang dikumpulkan ya tidak memberikan manfaat apa-apa, malah hanya akan jadi penambah beban kehidupan. Maka dengan memahami asma Allah Al-Mughni ini, seseorang akan meyakini bahwa semua kekayaan itu hanya milik Allah. Dan kemudian dia tidak akan mendapatkannya sekeras apapun dia berusaha. Kalau Allah Ta'ala menahannya, maka pengalaman yang paling baik terhadap Al-Mughni setidaknya akan melahirkan 3 sikap. Yang pertama, seseorang tidak akan menggunakan cara yang tidak terpuji dalam mendapatkan harta. Kalau dia pejabat yang punya kewenangan dan akses terhadap sumber keuangan, dia akan menjauhi sikap korup walaupun sedikit. Kalau dia punya pemahaman tentang Al-Mughni. Dia yakin bahwa korupsi tidak hanya buruk dan merugikan, tapi juga merendahkan asma Allah sebagai Al-Mughni. Dalam mencari harta kekayaan, dia akan menyelaraskan diri dengan aturan Allah. Dia tahu batas halal haram, dia tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian baginya tidak didasarkan pada banyaknya harta yang didapatkan, tapi bagian dari kemuliaan yang dia dapatkan dari harta tersebut. Maka dari cara bagaimana seseorang mendapatkannya, kemudian cara membelanjakannya, dia akan menjadi arif ketika dia paham tentang konsep Al-Mughni. Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala mengungkapkan bahwa saat mengentari makna ayat 15 sampai 17 surah Al-Fajr, ada yang berkenan buka surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Tafadhal, masykur. Silahkan kalau ada yang udah ketemu. Al-Fajr 15 sampai 17. 15 sampai 17 ya udah. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Terus Ayat ke
17. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi ketika kita memahami bahwa bukan berarti yang dilapangkan rezeki atau yang diberikan anugerah itu adalah orang yang dimuliakan. Bukan berarti orang yang disempitkan rezeki, ditahan darinya adalah orang yang dihinakan. Tetapi yang disebut kemuliaan adalah ketika seseorang memuliakan seorang, Allah memuliakan seorang hamba, itu sampai dia taat, sampai dia beriman, dan sampai dia mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun ya kita maksud dengan kekayaannya, itu adalah bagaimana dia melihat kehinaan adalah jika semua itu dicabut dari seorang hamba. Dari sisi apa? Dari sisi ketaatannya. Ada berapa banyak orang yang punya uang tapi nggak menikmati ibadahnya. Ada berapa banyak orang yang kafir tapi mempunyai harta yang triliunan. Gitu. Tapi tidak punya kadar iman, tidak punya kelezatan ibadah. Yang kedua, ketika seseorang meneladani al-mughni, maka dia dituntut untuk mandiri, tidak menghajatkan bantuan orang lain, dan dia tidak mengulurkan tangan demi menjaga kehormatan dirinya. Dia akan berusaha untuk sekuat tenaga untuk tidak meminta, mengemis, atau menyembah-nyembah makhluk demi mendapatkan kekayaan. Maka Allah tidak memiliki apa-apa selain yang dititipkan kepadanya. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke surat yang kedua ayat 273. Silahkan kalau ada yang berkenan baca ayat itu. Al-Baqarah 273, silahkan. Al-Baqarah 273 ya. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi atau orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, Masya Allah. Jadi ketika kita tahu bahwa eh, tidak menghajatkan bantuan orang lain, tidak mengulurkan tangan demi menjaga kehormatan, dia berusaha untuk menahan diri meskipun nggak punya uang yang cukup, dia terpaksa bersosialisasi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kalau toh dia harus menghabisi hartanya demi menjaga kehormatan, maka dia lakukan itu. Jangan sampai kemudian dia komplain bahwa gue berteman sama dia mah tekor bandar. Maka bagian yang kita harus jaga adalah marwah atau izah kita. Adalah Allah yang memperkaya. Yang ketiga, dengan meneladani ilmu ini kita dituntut untuk menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, dan tidak memilih-milih dalam berbuat kebaikan. Dia sadar betul bahwa dalam hartanya ada titipan orang, gitu ya. Harta itu kan kalau nggak kita keluarkan, dia akan keluar sendiri dengan caranya. Kalau kita kedekut, kita pelit, kita merigi hese, gitu ya, cap jahe, maka yang terjadi adalah nanti dia akan keluar dengan sendirinya, entah lewat operasi yang ada di tubuhnya mesti dibuang, ada yang dia harus kehilangan karena kecopetan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harta itu kalau nggak disedekahkan, dia akan keluar dengan caranya. Jadi ketika Allah mengkaruniakan kekayaan dalam dua bentuk, antara materi dan non materi, maka kita dituntut untuk bisa menjalankan atau memahami dan mendapatkan itu. Karena kekayaan yang fisik sifatnya bisa diikhtiari dengan optimal dengan menyebut rezeki yang Allah hamparkan di muka bumi, tapi kenyataannya materi ini tidak selalu menyertai. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Dia tidak kekal dan terkadang menjadi beban berat kehidupan. Berbeda dengan kekayaan materi. Dan kekayaan rohani ini bisa didapatkan dengan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita masih ingat betul bahwa beberapa waktu yang lalu kita melakukan kurban. Kurban itu dari kata korib. Korib itu dalam pengertian koriban. Kita mendekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya.
yang mengucur, tetapi bagaimana kita menjadi merasa dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada satu reels yang ketika saya saksikan itu menjadi sangat luar biasa bagaimana beliau menyampaikan bahwa cobalah eh, lebih banyak bersyukur kepada Allah dalam tahajud kita. Ya Allah, terima kasih atas semua apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Aku bersyukur bahwa Engkau bisa memberikan kenikmatan ibadah seperti yang aku rasakan saat ini. Nah, itu kalau bisa baca apa saja lah Subhana Rabbiyal A'la, ulang-ulang sampai sampai kira-kira berapa menit itu kita mampu. Karena Allah SWT 24 jam tidak pernah berhenti memberikan apa yang Allah SWT perkaya pada diri kita. Maka ini bagian yang kemudian kalau kita lihat bagaimana mantapnya keimanan yang menghasilkan sifat qanaah atau merasa cukup ini dengan apa yang Allah SWT karuniakan, dan kedermawanan ini sebaik-baik kekayaan. Maka betapa tidak, siapa saja yang sudah memilikinya dia akan hidup merdeka, tidak lagi diperbudak sama harta. Boleh saja orang melihatnya sebagai sosok yang miskin papa, padahal dia adalah orang yang kaya yang sebenarnya. Dia menjadi sosok yang dekat dengan rohnya. Ketika sudah dekat, maka tidak ada lagi yang dia minta kecuali Allah SWT pasti mengabulkan dengan pengabulan yang terbaik. Ada seorang yang soleh bernama Haywah bin Sureh. Dia dikenal sebagai orang yang banyak berdoa, dan tidaklah dia berdoa kecuali ada air mata yang selalu membasahi pipinya. Nah, keadaan ekonominya sangat memprihatinkan. Pada satu hari ketika salah seorang temannya, Khalid Al-Fizri, datang menghampiri lalu duduk di sampingnya seperti biasa beliau sedang menyendiri. Kemudian bertanya, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah agar diberi kelapangan hidup, tentu itu akan lebih baik bagimu. Haywah bin Surai tidak langsung menjawabnya. Dia diam sejenak lalu menengok kiri dan ke kanan. Setelah yakin tidak ada orang lain, dia mengambil kerikil dari tanah lalu berdoa, ya Allah, jadikan kerikil ini menjadi emas. Maka sungguh demi Allah, kerikil itu tadi berubah menjadi sekeping emas dan sangat indah di telapak tangannya. Emas ini kemudian diberikan kepada Al-Fizri. Dia berkata, tidak ada kebaikan di dunia ini melainkan sesuatu yang digunakan untuk kebaikan akhirat. Lalu Haywah menyatakan sambil memandang sahabatnya ini, sambil menyatakan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk para hambanya. Lantas apa yang harus lakukan dengan emas ini? Sedekahkanlah untuk orang miskin dan sebagai hadiah. Demi Allah, saya tidak membutuhkannya. Insya Allah. Serem ya kalau berurusan sama orang yang dekat sama Allah itu. Doanya kabul. Maka bagaimana tipsnya meneladani Al-Mughni ini? Kita meyakini bahwa ada kemampuan yang ada pada Allah untuk memberikan kekayaan baik lahir maupun batin. Dan tidak ada yang selain Al-Mughni untuk bisa melakukan itu. Maka ketika seorang hamba Al-Mughni ini atau Abdul Mughni ya, kita semua ini hanya akan meminta kekayaan kepada Allah dan menggunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang dikembalikan kepada keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dia tidak pelit bahwa dengan harta yang dimiliki dia tidak pula boros dalam membelanjakannya. Dia menyadari bahwa harta yang dia miliki itu betul-betul ada hak orang di situ. Dan tidak iri kepada orang kaya, kecuali kepada orang kaya yang dermawan dan menjadikan hartanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT dalam doa iftitah, sorry, dalam doa kunut kita sering membaca mil as-samawati wa ma fil ard, ya, wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min syai'in ba'du, ya, ahla sya'na, ya. Ini doa yang kemudian kalau kita baca mil as-samawati wa mil ard wa ma bainahuma wa mil amasyita min syai'in ba'du ahla thanai wal majdi ahakku maqala abdu ma kulluna laka abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd.
Ketika Allah dipuji dengan pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang diantara keduanya, sepenuh apa yang dikehendaki setelah itu. Wahai Rabb yang maha layak untuk dipuji dan diagungkan, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba. Dan kami seluruhnya adalah hambamu, ya Allah tidak ada yang dapat menghalangi apa yang kau berikan. Dan tidak ada pula yang bisa memberikan apa yang kau halangi, tidak bermanfaat kekayaan bagi orang-orang yang memilikinya kecuali iman dan amal solehnya. Hanya dari engkaulah kekayaan itu. Nah kemudian ada pertanyaan, kalau kita baca Al-Waqiah, kita baca Al-Mulk, itu katanya rizkinya apa, bla 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 segala macam. Ini bukannya malah transaksional ya. Apa yang kita kerjakan seolah-olah ingin mendapatkan pengganti seperti itu. Maka hindari. Lakukan saja ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelahnya baru minta karunia. Ada satu percikan hikmah sebelum saya serahkan kembali ke Ustaz Haris Bakri. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi meriwayatkan, Ibnu Majah, Al-Hakim menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berpindahlah sepenuhnya kepada aku, niscaya aku penuhi dadamu dan kekayaan, dan aku penuhi kebutuhanmu. Dan apabila engkau tidak melakukannya, pasti aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan tidak aku penuhi kebutuhanmu. Ini kan lelah betul kita kalau kemudian berhubungan sama begitu banyak kegiatan, tapi seperti apa? Kalau orang Sunda bilang tuh capek digawe tak pakai. Gitu. Jadi lelahnya aja dapat. Saya kembalikan dulu ke Ustadz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Karena ketika kita punya kekayaan hikmah, punya kekayaan ilmu, punya kekayaan hati itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar kaya harta. Wallahu a'lam. Bisa. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah, syukurlah. Dari penjelasan guru kita tentu kita makin paham ya. Karena tadi dikutip juga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ketika Allah mengkayakan seseorang ternyata bukan menjadi indikator Allah cinta gitu ya. Karena sebuah indikator orang itu baik gitu ya. Dan ternyata banyak orang yang justru sebaliknya orang yang tidak baik ternyata Allah mengkayakan mereka gitu ya. Dan inilah kaya menjadi sebuah bagian yang sesungguhnya eh, gina nafs kayaknya jiwa menjadi bagian yang sesungguhnya harus yang kita miliki ya. Baik jemaah yang dengan Allah, mari kita sama-sama manfaatkan sisa waktu ini untuk berbagi rahmat. Mungkin bisa sharing, bisa bertanya dan eh, hal-hal yang mungkin penting kita bahas bersama. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Silakan jemaah. Dan keyakinan ini, keyakinan bahwa Allah yang mengkayakan. Ketika kita ada satu orang yang selalu punya keyakinan ketika kita banyak bersedekah, maka dia yakin akan Allah akan mengkayakan gitu. Ya, Ini sebuah keyakinan yang hak ya, Sad, ya? ada kausa primanya Ustaz. Hmm. Di surat yang ketiga ayat 92 itu Allah SWT seperti memberikan kausa prima. Tidak akan pernah sampai kalian kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian mau menafkahkan harta yang kalian cintai. Dan apapun yang kalian nafkahkan, Allah tahu. Itu ngeri betul kalau lihat Hmm. ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidak akan sampai kalian kepada kebajikan yang sempurna. Kebajikan yang sempurna itu kalau makan nggak penyakitan. Zat. Hmm. Kalau minum nggak naik gula darah. Ya. Tapi ada orang yang baru ngelirik gambar apa foto makanan aja berat badannya langsung naik 1 kilo. Ada yang begitu tuh. Masya Allah, ada yang kayak gitu, Sad. Ada. Allahu Akbar. Jadi ada satu adegan di mana saya ngajar di salah satu bank syariah di Hayam Buruk. Itu ada eh, penjual es doger di depan parkiran itu. Istrinya jaga toko, ditinggalkan jaga tokonya yang dapat uang itu, dia rela menemani suaminya yang ngelayanin es doger itu. Dan justru kekayaannya lebih lebih banyak apa namanya menurut saya
bukan masalah dapatnya lebih banyak di S-Dogernya gitu ya. Tapi bagaimana dia mendapatkan ketenangan batin bisa bersama dengan istrinya sepanjang hari, bagaimana istrinya eh, bisa memanfaatkan musola di mana saya ngajar gitu, dan itu sholat bareng sama kita dan ikut ikut pengajian juga di kita, dan itu mengagumkan buat saya. Jarang loh apa orang yang jualan es doger ditemenin sama bini gitu, dahsyat banget. Oke, sudah ada yang resen, Sa? Bunda Ah, Nadia dulu ya tadi mangga, yang di Mbak Mbak Oli, Mbak Nadia, siapa dulu nih? Bunda Nadia tadi yang Mangga agak awal. teh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bude, yang pertama, Ya, bolehkah kita meminta dengan nominal kepada Allah? Yang kedua, tolong koreksi saya jika salah, Ude. ya, Saya punya prinsip kumpulin uang sebanyak-banyaknya, ikhtiar sekeras-kerasnya, tapi hidup harus tetap sederhana gitu. Nah, dulu kan kalau misalnya lihat teman-teman pakai tas mewah segala macam, saya tahan. Saya lebih milih nabung di emas ya dan sebagainya lah. Terus ketika orang-orang beli mobil mewah, saya lebih memilih mobil sederhana meskipun bisa beli yang lain gitu. Nah, kalau itu benar, bagaimana secara supaya istiqomah dan dalam bergaul gitu. Kalau itu salah, mohon koreksinya, Ude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Menurut saya sudah benar ya, karena orientasi yang kita bahas tadi, kekayaan itu bukan kekayaan harta kata Rasulullah SAW, tapi lebih dari kekayaan hati. Jadi buat apa orang orang punya ini itu segala macam kita ikut meradang? Ngapain? Uang mobil itu kebutuhan buat kita pakai, bukan buat gaya-gayaan. Ada banyak orang yang hidup dalam persepsi. Tapi kalau orang hidup dalam perspektif, menjadi eh, dia menemukan jati dirinya. Kita pakai jam tangan itu karena apa? Pengen tahu waktu. Oke, sampai situ selesai. Jadi penting banget ya jamnya harga berapa, bisa bisa chat atau enggak, pakai smartwatch atau apa segala macam itu sudah bicara perspektif. Kalau hanya sekedar lihat waktu, nggak pakai jam juga bisa dong. Mau kemana-mana bawa handphone, tinggal ngeklik aja di handphone. Oh sekarang 6.28. Artinya jam tangan menjadi nggak perlu. Tapi ada orang yang kemudian apa bajunya dimatchingin sama jam tangannya. Ada orang yang kalau pakai sepatu, kaos kaki sama mansetnya sama ciputnya harus matching. Gitu. Nah yang begitu lelah tuh pasti lebih capek. Jadi yang benar sudah seperti itu teh. Keep it that way. Gitu. Walau alam. Bisa. Mau Yang lihat atau ya? Kenapa? Ude, Ya. pertanyaan pertama tadi, boleh Hmm. kepada Allah dengan nominal gitu. Oh, boleh saja, tapi kalau Allah SWT ingin memberikan yang lebih, ngapain kita batasin diri? Misalnya nih, ini contohnya ilustrasi aja. Ya Allah, ini kalau ada uang 10 juta, saya bisa ganti pagar sama wallpaper. Ternyata Allah SWT berikan 10 jutanya dalam bentuk bukan cash, tapi dalam bentuk kesehatan. Hari ini dicabut kartu petaka kita. Hari ini mestinya takdirnya Allah SWT ternyata kita harus kecelakaan. Allah cabut itu kecelakaan itu. Nggak jadi kecelakaan. Tapi nilainya 10 juta. Karena kalau kecelakaan kita pasti ke bengkel, pasti ke rumah sakit yang total-total habisnya 10 juta. Milih mana? Milih diselamatin atau dapat 10 juta? Diselamatin. Nah, kan kita nggak bisa hitung tuh. Iya. 10 juta yang nggak dapat itu. Jadi kalau kita misalnya minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang paling tahu kebutuhanku, aku sedang punya kebutuhan apa dan seterusnya aku mohon yang terbaik darimu. Wah, lebih keren sama Allah. Udah diselamatin, tiba-tiba suami eh, ngasih apa, tiba-tiba nanti siapa lagi ngasih hadiah apa segala macam. Dan itu sesuai dengan apa yang hari itu kita dikehendaki oleh Allah SWT mendapatkan sesuatu. Wallahu a'lam.
Jadi kalau bisa jangan ngatur Allah. Biar Allah bekerja sesuai dengan porsinya, kita mendudukkan diri sebagaimana kita hambanya. Jadi kalau bisa nggak usah nominalnya lah. Berikan yang terbaik aja cukup, insya Allah. Dan Allah nggak usah diajarin, udah Allah tahu ngaturnya berapa. Hmm. Wallah alam. Dalam teori law of attraction, Ustaz, ini seringkali visualisasi itu Ya. dianggap bisa mewujudkan impian itu, termasuk juga bagian yang tidak disyariatkan dalam Islam, Ustaz ya. Kalau law of attraction itu yang dimaksud adalah seperti kan eh, Michael J. Lozier itu kan law of attraction itu lebih kepada vibes-nya. Eh, The Secret-nya Rhonda Byrne juga begitu. Eh, Pak R. Sentano menulis eh, apa Quantum Ikhlas itu juga seperti itu. Dan kita tahu bahwa Allah SWT punya mekanisme ana indadoni abdi bihi. Jadi ketika kita melihat bahwa Allah pasti bekerja sesuai dengan prasangka hamba, ya tinggal kita bagusin eh, keyakinan kita aja kepada Allah. Hakikat tauhid kita kepada Allah SWT itu terletak pada kekayaan harta atau kekayaan jiwa. Nah, kalau kita bertauhid, kekuatan itu menjadi sangat luar biasa. Gua nggak butuh apa-apa, gitu. Tapi Allah SWT akan memberikan yang sesuai sama apa yang aku minta. Ya, itu luar biasa. Ini dari Tanina ngirim ngirim ke saya ini. Eh, ada doa di hadis riwayat An-Nasa'i dari Ammar bin Yasir disahihkan Imam Al-Albani dalam kitab Al-Kalimut Thayyib. Itu minta kepada Allah SWT wa as'aluka eh, qasda, ya, diminta eh, ya Allah aku memohon kepadamu, ya, eh, fil faqr, ya, dalam keadaan fakir, wal ghani, ya, maupun dalam keadaan kaya. Di aplikasi apa doanya juga mohon banyak kebaikan kepada Allah SWT juga seperti itu. Ada doa panjang nih bisa kita baca. Nanti saya share di grup seperti itu. Kurang lebih begitu deh. Mbak Oli silakan. Mbak Ala, Mbak Oli. Mbak Ayah, Mbak Oli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kamu wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai Manggilnya Ayah infak, atau Oli sih? kalau di Bandung saya dipanggil Ayah, Ustadz. Oke, Ayah Ayah Wahai. Oke. Jadi mengenai sedekah yang terbaik, kadang kan yang terbaik bagi kita beda sama orang lain, atau yang terbaik Ya, bagi orang lain beda sama kita. betul. Misal, saya makan di fried chicken. Ya, Bagi saya nggak suka kulitnya, tapi teman saya suka. Nah, itu kan berarti nggak terbaik bagi saya. Saya kasih ke dia, apa itu boleh? Kemudian misal kayak saya dikasih gorengan gitu di sekolah. Saya nggak mau makan gorengan, terus saya kasih orang teman-teman kos saya. Apakah itu jadinya tidak baik? Karena bagaimana itu, Dek? Karena baik. mungkin saya ada pertimbangan, saya nggak mau makan ini, akhirnya saya kasih yang lain mungkin yang lapar. Itu gimana ya? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Itu kan masalah selera ya. Eh, saya pernah dibawain apa namanya eh, makanan, tapi pedasnya minta ampun. Makanan itu saya suka. Aglio Olio tuna. Tapi pedas saya minta ampun, saya nggak bisa makan. Saya mau makannya kuat, saya tahan pedas, tapi perut saya bermasalah. Maka daripada saya mudarat gitu, maka saya berikan kepada orang lain. Padahal saya suka banget itu. Kan aneh kalau kita pesan aglio olio tapi nggak pedas gitu. Tapi beberapa kafe yang udah tahu apal saya gitu, bisa nggak dibikin nggak pedas? Jadi chili oilnya nggak turun gitu. Dan itu dibikin sama mereka. Nah, eh, dalam kondisi seperti itu nggak apa-apa mengconvert mengconvert menurut kita bukan yang terbaik, tapi itu menurut orang-orang lain terbaik. Kulit ayam itu buat sebagian orang itu rezeki nomplok itu. Tapi buat sebagian kita yang tahu bahwa aduh kulit lemak nih, badan gua makin melar dah, gitu. Enggak deh, gua copotin. Tapi ada orang yang ih, lu baik banget lu ngasih ini. Jadi sampai ada video apa ya kalau nggak salah. Dia itu eh,
Dia berteman akrab gitu, teman akrab. Terus si lakinya itu nyopotin kulitnya itu dikasih ke ceweknya. Ih, itu yang benar-benar exciting banget gitu. Ih, lu kasih ini ke gue, ini buat gue, beneran serius, serius, fix nikahin gue. Tuh, dan betul-betul itu, ya saya nggak tahu itu konten atau apa gitu, tapi betul-betul terjadi pernikahan antara mereka. Cuman gara-gara sepele apa kulit ayam goreng gitu. Jadi kalau itu jadi terbaik buat orang, sementara orang lain menganggap itu bukan terbaik, maka versinya kemudian menjadi ya yang terbaik buat orang belum tentu terbaik buat kita. Saya misalnya dikasih sama jamaah eh, bolu pisang, bolen pisang karena gara-gara apa? Saya pernah cerita. Dulu itu saya senang banget sama pisang. Sampai kelas 4 SD saya makan pisang dan nggak makan yang lain. Dan memang saya hobinya makan pisang. Saya tidak cerita bagian terakhirnya itu adalah bagian di mana saya sekarang ini nggak boleh lagi makan pisang karena kaliumnya tinggi, gulanya tinggi. Sementara ginjal saya sudah bermasalah. Akhirnya apa? Dikasihlah bolen pisang sama kue pisang. Ya, walhasil saya nggak bisa makan. Terbaik menurut orang, saya nggak bisa. Jadi gimana kalau kayak begitu ya? Kembali lagi, niat kita mau ngapain? Gitu. Yang dijaga sama Allah SWT, yang harus kita jaga kepada Allah adalah niat kita. Niat kita memberikan yang terbaik, maka itulah yang terbaik yang versinya kita untuk penilaian Allah Taala. Meskipun yang menurut kita, ya saya kan karena nggak suka aja. Tapi kalau buat orang itu terbaik, berarti apa? Mutualismenya keren. Gitu. Nah, kalau kita kemudian beli apa dikasih gorengan terus bawa buat teman-teman kos demen sama gorengan. Itu apa makanan favorit semua orang itu. Gitu. Maka yang begitu terbaik buat orang belum tentu terbaik buat kita. Dan itu nggak ada masalah selama kita yang kemudian menghadirkan niat itu kepada Allahnya, ya kita memberikan yang terbaik. Gitu. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Teh Ina, mangga teh. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum Apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelapa Gading mendung. Sekarang enggak Ustaz, lagi agak cerah. Ustaz, kita kan mencari harta yang penuh berkah. Ya, Sebenarnya baik materi maupun non materi. Sebenarnya apa atau bagaimana sih Ustaz bentuk keberkahan yang sesungguhnya itu untuk kita gitu. Kadang-kadang kita baik. emang sih kayak semoga berkah ya, Hmm. semoga berkah. Tapi saya sesungguhnya berkah itu sendiri apa ya Ustaz gitu. Oke, Syukran Ustaz. baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala. Para ulama menyatakan bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau tadi saya katakan bahwa ada nggak orang yang kemudian ketika dia makan apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Ini kolesterol, ini asam urat, ini eh, apa eh, bikin darahnya naik, ini terlalu asin, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tidak ada lagi keberkahan pada makanan yang dia makan. Tapi ada orang yang hidupnya penuh dengan keberkahan. Makan apa aja nggak gemuk-gemuk, makan apa aja nggak sakit-sakit. Karena apa? Dia menyeimbangkan antara gerakan yang dia lakukan dalam exercise-nya gitu dengan apa yang dia makan. Jadi walhasil makanannya apa aja nggak ada masalah dia. Nah, ada sebagian ulama menyatakan keberkahan itu adalah ketika ada rizki tidak ada mudaratnya di dalamnya. Ketika punya anak tidak dicabut hafalan ayatnya. Ketika punya suami tidak dihilangkan kesolehannya. Ketika punya istri tidak diambil oleh Allah SWT kesolehannya. Jadi kelengkapan daripada apa yang Allah SWT berikan dalam keberkahan dalam hidupnya itu menjadi bagian yang kadang-kadang bentuknya bisa terkabulnya doa yang tepat. Bukan penyegeraan doa yang tidak tepat. Misalnya waqiah, maka engkau akan mendapatkan rezeki begini, 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 begini. Gitu. Nah, ada yang kemudian Allah SWT segerakan, gitu. Tapi bentuknya istidraj. Waliyadzubillah, mendingan nggak dapat itu mah. Gitu. Nah, perspektif orang kadang-kadang melihat bahwa keberkahan itu dan kekayaan harta. Padahal bukan. Ada nggak di antara kawan-kawan kita yang sudahlah rumahnya
besar malah dipakai buat ngaji. Itu hidupnya berkah. Rumahnya kecil tetap dipakai buat ngaji. Itu berkah namanya. Ada rumah yang sering kali ketemuan sama tamu yang minta pertolongan sama dia, konsul apa segala macam. Itu keberkahan. Kalau usia berkah bagaimana? Dulunya bengal, dulunya belangsak gitu. Tiba-tiba begitu hijrah, kemudian hidupnya penuh berkah. Gitu. Yang tadinya nggak punya ilmu jadi punya ilmu. Itu hidupnya berkah. Hartanya yang tadinya dipakai kekayaannya buat foya-foya, buat dia sendiri, akhirnya sekarang buat orang, mikirin orang. Ibunda Khadijah itu adalah wanita terkaya se-Mekah ketika itu. Begitu menikah sama Rasulullah SAW, dipakai hartanya buat ngebiayain dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis. Itu harta yang berkah. Gitu. Jadi harta yang nggak berkah yang mana? Yang dipakai buat maksiat. Gitu. Yang dipakai buat gemplang eh, jatahnya orang dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz. Afan barakallah. Wanita, monggo wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Udah wabarakatuh. semuanya Serpang, sehat. Serpang mendung nggak ya? Iya, betul. Kok Iya. bisa tahu? Iya kelihatan ini langitnya ini. Sedap. Masya Allah. Tambah ilmu lagi saya. Bude, tadi Bude Ya. bilang ada afirmasi yang kadang suka lewat di sosmed kita. Kalau untuk yang eh, Anda sedang beruntung, hari ini lewat gini-gini, saya nggak percaya. Jujur. Tapi begitu ayat-ayat yang disampaikan dengan membaca ini atau eh, alhamdulillah dengan Allah menguji saya dengan penyakit yang diberikan, saya selalu menghafal dengan doa Allahumma ini ani masani ya duru antara rahimin itu selalu insya Allah dibaca dan Allah berkehendak memang mengangkat walaupun tanpa kemo ya gitu. Alhamdulillah saya meyakini itu. Nah, bagaimana caranya kita membedakan bahwa ini memang doa yang diajarkan untuk kebaikan atau ini yang untuk kita abaikan gitu, Dek. Satu. Terus yang kedua, sebenarnya ada belum puas aja waktu itu nanya sama Ude mengenai bagaimana kita tahu satu kejadian atau satu musibah itu merupakan ujian Allah yang diberikan ke kita atau itu adalah kecintaannya Allah. Ude waktu itu baru menjelaskan cinta Allah kepada kita itu ditunjukkan dengan kita seperti intinya eh, dengan saya diberikan musibah, Musibah. Ya. saya jadi lebih mendekatkan diri sama Allah, jadi lebih banyak bersyukur gitu ya. Ya. Tapi maksudnya membedakan ini ujian atau ini emang cintanya Allah gitu. Itu Oke. yang saya masih belum jelas. Baik, Baik. udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Musibah itu dibagi 3. Yang pertama bisa jadi ujian, yang kedua bisa jadi peringatan, yang ketiga bisa jadi azab. Yang mana yang ujian, yang mana yang peringatan, yang mana yang azab, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Saya pernah menggambarkan ilustrasinya adalah dengan 3 orang naik kendaraan, yang satu di Puerto Rico, yang satu di Purwakarta, yang satu di Purwokerto. Ya, mirip-mirip tuh antara Purwakarta sama Purwokerto sama Puerto Rico. 3 orang ini, yang satu naik mobil, satu naik sepeda, satu naik motor. Yang naik mobil, ya, terlepas daripada kota di mana dia tinggal, begitu kempes ban mobilnya, dia buka pintu, dia banting pintunya, dia tendang bannya, sumpah serapah, caci maki, habis itu kepalanya negatif, menyatakan bahwa ini tukang tambal ban brengsek, nyebar paku. Kira-kira sikap ini sikap yang seperti apa? Maka kita nanti bisa menilai. Dia diazab, dia dikasih peringatan, atau dikasih ujian. Gitu ya. Yang kedua, begitu kempes ban, dia langsung minggir, kemudian cuma dilihat kempes bannya, dia langsung merenung, ya Allah,
Kenapa kempes begini ya? Kalau Hmm. memang karena saya nggak ke masjid tadi, saya akan perbaiki ya Allah. Kalau emang hari ini saya belum baca Quran, saya perbaiki ya Allah. Kalau emang tadi malam saya kurang ajar sama orang tua saya, kalau tadi malam saya kurang ajar sama suami saya, kalau saya nggak sayang sama anak saya, kalau saya pokoknya dia selalu berusaha untuk introspeksi. Jika, maka saya akan perbaiki. Ya Allah, tuntunlah saya ke tukang tambal ban yang sedang membutuhkan. Gitu. Karena lagi butuh dia nih. Hmm. Orang yang ketiga, kempes sepedanya, kempes ban sama. Dia senyum begitu kempes ban. Allah paling tahu nih. Allah paling bisa ngatur bagaimana caranya saya berhadapan sama tukang tambal ban. Hmm. Ini pasti ada tukang tambal ban yang tadi malam berdoa dan doanya dikabul. Makanya Hmm. saya harus berurusan sama dia. Hmm. Kira-kira yang diazab yang pakai kendaraan apa? Mobil. Kan dari sikapnya justru kita tahu. Oke. Yang dikasih peringatan yang mana? Yang pakai Yang motor. pakai motor. Hmm. Yang paling takwa yang mana? Yang diuji. Karena dia sudah final dengan dirinya. Sholatnya bagus, ngajinya aman, sedekah bagus, apa segala macam. Nanti kita lihat bagaimana sikap kita. Hmm. Yang pakai mobil, ketika disuruh bayar seharga yang ditentukan, kira-kira nawar, bayar pas atau ngelebihin? Nawar. Oke. Kalau yang kedua, yang introspektif tadi, yang naik motor, Melebihkan. Atau kira-kira banyak. ngepas bayarnya atau lebih dikit. Pas, pas. Lebih Karena dikit dia biasanya. Kan dia menyadari ada kurang apa, mungkin kurang sedekah, jadi dia melebihkan. Nah, kita yang mana nih kalau dapat musibah? Hmm. Suka nawar, ngepas, apa ngelebihin? Gitu aja udah. Hmm. Ada nih ibu-ibu eh, apa komplek ya. Begitu ada orang beli tukang sayur biasalah fansnya banyak kan kalau pagi-pagi. Hmm. Begitu udah banyak yang ngerubung, tiba-tiba dia si mak-mak hore ini datang gitu. Assalamualaikum. Pada masak apa nih lagi nggak punya ide? Jeng, tahu nggak? Aku kemarin tuh dapat musibah. Hmm. Saya kayak lagi diuji sama Allah. Tiba-tiba yang lain nyeletuk. Diuji, diazab kali. Hmm. 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 Kenapa? Disuruh sedekah nggak mau, suruh kerja bakti nggak datang, suruh apa kayak 17-an nggak pernah nyumbang, kalau disuruh pengajian nggak datang, ujian dari mana? Gitu. Jadi memantaskan diri dengan musibah yang datang itu adalah bagaimana sikap kita. Ketika kita tahu bahwa ini yang terbaik dari Allah SWT, kayaknya karena saya kurang, nah itu yang peringatan. Oh, ini peringatan buat saya. Tapi Hmm. ketika kita tahu ini kurang kurang apa lagi saya udah ini sudah itu sudah ini ada rezekinya orang yang nyangkut di saya. Oke. Ya Allah, Engkau paling tahu mana yang Engkau kabulkan doanya, maka aku akan jadi talang rezekimu. Hmm. Parah itu ngasihnya. Hmm. Pernah nggak kita di dibikin syak hati kita ketika bawa mobil, tiba-tiba ngerasa kayak bannya kurang kurang angin deh. Pernah. Melipir itu ke tukang tukang ban. Lai, cek lai 36 semua lai. Hmm. Masih 36 semua, Bu. Udah bawa aja, Bu. Ngasih atau nggak ngasih kita? Ngasih. Nah, kan kira-kira itu cara Allah untuk memberikan rezeki kepada si Hmm. lai tukang tambal ban tadi yang anginnya udah dipakai. Hmm. Gitu. Nah, tergantung nanti eh, kedermawanan kita diuji dari situ. Ngasih 2.000, ngasih goceng, Hmm. ngasih 10.000 Hmm. atau berapa Hmm. gitu. Jadi yang diuji siapa? Kita. Hmm. Tapi jangan ngerasa sok diuji kalau kita masih banyak yang mesti diazab gitu. Ngono, Hmm. Mbak. Tapi
Kita sendiri yang tahu Iya, sebenarnya. iya. Sikap kita kayak apa? Surat 7 ayat 2 itu ombang-ambingnya mati dan hidup Allah SWT berikan kepada kita kan yang penting muncul ahsanu amala. Sebaik apa kita? Ngono, Pak. Iya, alhamdulillah. Baik, Ude. Yang nomor 1 piye, Ude? Apa itu? Yang mana? Lali aku. Afirmasi yang Ude Oh, bilang kan sekarang sering banyak tuh liwat di sosmed kita. hmm. Kalau misalkan memang yang dibilang nanti Anda beruntung, Anda mendapati ini, terus itu lewat, saya anggap itu memang Ya, nggak benar gitu. oke. Tapi kayak misalkan sekarang ini Anda akan umroh akan datang, itu kan dengan membaca ini akan gini. Nah, itu gimana, Ude? Ya, kan gini ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika itu jadi afirmasi, terus kemudian kita mengiyakan gitu. Kira-kira Allah mengabulkan itu atas atas keinginan Allah yang Allah kehendaki atau karena doa kita? Bingung saya. Allah menjadikan sesuatu dalam kehendaknya itu karena doa kita atau karena Allah berkehendak? Karena Allah Allah berkehendak. berkehendak. Selesai. Jadi segala sesuatu Allah memperkaya kita itu bukan karena doa kita. Allah memperkaya kita, memperkaya hati kita, memperkaya ilmu kita. Bukan maunya kita. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Saya ini bukan orang paling cerdas. Tapi berapa banyak orang yang memperustadkan saya. Insya Allah. Karena Allah yang memberikan titipan kepada saya. Saya dipakai oleh Allah SWT untuk saya menyampaikan ini semua. Materinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Iya. Saya selalu merasa bahwa saya dijadikan oleh Allah SWT sebagai alat untuk menyampaikan itu. Sementara kira-kira posisi kayak saya gini, di Jerman ada nggak orang kayak saya? Ada. Di Pakistan ada nggak? Ada. Di India ada nggak? Nah, kan Ada. bukan karena sayanya. Gitu. Karena Karena Allah SWT memberikan kemampuan untuk menyampaikan itu. Ada nggak dokter yang ketika orang kita datang gitu ngeliat dokternya udah kayak berasa sembuh gitu kan? ada. Itu terjadi, Ude. Ya. Tapi ada juga dokter yang kemudian kita datang, dia nanganin kayak apa yang dia lakukan nggak bener aja pokoknya. Iya. Nah, siapa yang bikin begitu itu? Allah. Ya. Nah, ketika tauhid kita selesai, udah apapun yang terjadi, nggak risau gitu sama itu. Nah, baik. Baik. Cekin tauhidnya beres insya Allah. Ya, amin. Barakallah. Surat 46 ayat 13, Mbak. Monggo dibaca Surat, sendiri nanti. iya, 46 ayat 13. 13. Tadi ada Udi bilang surat 7 juga tadi apa, Udi? Kok lali aku. Surat 46 surat Al-Ahqaf. 46 13 ya. Baik. Ya. Enggak. Alhamdulillah. Bu Siti, silakan. Gak apa-apa diwaca dewa Mbak. Iya. Sun. Assalamualaikum. Iya, monggo. Salam. Bu Siti Lailatul Qadari. Bu Ila. Yes. Makasih Ustaz. Monggo. Mungkin ini keterbatasan saya dan mungkin minta konfirmasi ataupun pencerahan dari UD. Bu Saya Ila di punya mana nih? Mohon maaf. Nyun Sewu, Keloteng, Cibitung, Bekasi. Oh, alah, cerdak. Ya. Lanjut. Iya. Ya. Terus saya punya teman perempuan. Suatu saat dia mengupload foto-foto beliau yang notabene waktu masih SMP SMA yang masih belum berhijab, belum berhijab itu. Dan saya bilang gini, awas aurat gitu. Nah, beliaunya jawab, nggak apa-apa, saya di WA ini saya nggak nge-save nomor-nomor laki-laki. Dan saya juga begini, nggak harus laki-laki, perempuan pun setidaknya kita jaga, saya gitu Ustadz. Terus dia bilang, saya udah tanya Ustadz, maaf Ustadz, Ustazah, saya nggak apa-apa selama itu tujuannya niat untuk nostalgia. Dan saya juga begini, awas terjebak dengan normalisasi dari sebuah niat gitu.
Menurut Ude, mohon maaf pencerahannya. Terima kasih. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Eh, Kawan-kawan kita tuh kan majemuk ya, Bu ya. Nggih. Ada yang pemahamannya bagus, ada yang pemahamannya nggak bagus, ada yang ngajinya sepaham dengan kita, ada yang ngajinya nggak sepaham sama kita, ada yang kemudian punya pemahaman meskipun sama-sama di MKI ini, gitu, nggak semua punya pemahaman yang setara, karena kadang-kadang ada yang ngajinya sambil lalu. Nggih, Mas. Ada yang ini kalau disuruh, oke, yuk silakan dibuka open cam gitu. Nggak banyak yang pegang buku sambil nulis, buka Quran, di sampingnya ada HP. Ada yang sambil nyetir, ada yang sambil nyalain eh, mesin cuci, ada yang sambil lele, ada yang keturun, ada yang wah macam-macam. Ada yang habis ini tidur lagi habis subuh gitu. Padahal kalau kita mau cari keberkahan pagi itu kata Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Pagi hari itu jangan tidur. Gitu. Lakukan sesuatu. Olahraga kayak apa, kayak squat 15 pagi, 15 sore gitu. Atau apalah. Lakukan murojaah. Meskipun apa namanya, ngapalin 4 ayat, hilang 16 ya nggak apa-apa. Tapi Nggih, yang penting Ustaz. kita berusaha untuk itu. Nah, saya begini. Eh, Begitu kita tahu bahwa ada kesalahan di teman, itu kita mesti tahu betul bagaimana cara yang paling pas untuk masuk ke bagian yang kita tuju. Maksudnya Nggih, gini, Ibu, Bu Ila, izin nggih. lihat surat 3 ayat 159. Surat 3. Bentar, Ustaz. Monggo. Ayat 159. 59. Wa bi rahmatihi. Salah. Mau dibantu? Boleh, Teh. Monggo, silakan. Ali Imran 159. Ya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah. Ngaten, Bu. Nggih, nggih, Ustaz. Jadi kadang-kadang gini, kita nggak bisa langsung Nggih, ada bola lambung smash gitu, nggak bisa. nggih, nggih. Mesti ulur dulu aja. Lambung lagi biar dia smash, biar dia smash, biar dia smash. Habis itu ajak ngobrol. Smashan lu bagus banget tadi. Cuman Nggih, bikin gue sakit hati nggih. karena kena pipi misalnya. Terus apa segala macam. Habis itu masuk ke dia. Oke, Gitu. siap. Jadi cara kita berdakwah, sebagian ulama menyatakan bahwa ayat itu dipakai untuk komunikasi atau psikologi dakwah. Nun saya satu lagi, jenengan buka surat 16, surat An-Nahl ayat yang ke-125. Surat 16. Ayat 125. Lemot sih. Monggo dibantu yang lain juga nggak apa-apa. Silakan. An-Nahl 125 ya. Nah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi ngingetin teman-teman yang begitu itu, kalau sekiranya bisa diingetin, ya udah kita ngingetin aja gitu. Tapi cara ngingetinnya juga mungkin tidak langsung, awas itu aurat. Itu kan kayak sama kayak dipegang kerahnya terus diudek-udek gitu kan. Gitu. Sebenarnya sih pada dasarnya dia kakak saya sendiri sih, Ustaz. Iya, nggak masalah siapapun. Tapi ayat itu
Ayat itu membuat kita jadi harus hati-hati karena yang disentuh itu bukan otaknya tapi hatinya. Jadi saya seringkali menyampaikan kalau yang sudah mulai kan gini, kalau mendekati hati orang itu, kalau saya ibaratnya kalau lagi ceramah gitu ya, dengan nada tinggi gitu ya misalnya, orang secara psikologi kaget itu. Baru pembukaan gitu ya, ini misalnya saya dipersilakan buka di Zoom gitu, ini ceritanya mulai dari awal gitu. Kepada Ustadz Dodi kami persilahkan. Babi bapak-bapak, anjing ibu-ibu itu haram dimakan. Kan nggak bisa begitu. Saya mesti pakai pengantar dulu. Kita akan membahas tentang beberapa hewan yang kalau saya sebut itu cerita dulu panjang lebar apa segala macam gitu. Ini aku ngomong gini karena sayang sama kamu atau gini apa segala macam dan seterusnya. Tahu nggak bahwa ada ain, tahu nggak ada apa segala macam dan seterusnya bisa dipakai buat kejahatan apa namanya buat kejahatan cyber apa segala macam. Jadi untuk bisa mengatakan bahwa ini tuh seperti ini halnya tapi muter dulu gitu pakai hikmah. Wal mau'idhah hasanah seperti di surat 16:125 tadi. Kata Allah sih begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Suruh ikut kajiannya MKI aja, Mbak. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, itu katanya Maaf. ya. Jadi untuk aurat itu termasuk dengan perempuan sama perempuan itu juga gimana, Ustaz? Ya, kalau perempuan sama perempuan itu ada batasnya. Kita kalau di rumah itu yang boleh tampak kan cuman bahu gitu ya, lengan ini kan aurat nih. Ini kan aurat nih. Nah, ini boleh. Ini boleh. Ini aurat tapi boleh sama-sama perempuan. Leher boleh. Leher boleh. Oke, siap. Sampai dengkul gitu masih boleh. Sesama perempuan. Gitu. Tapi kalau sudah mulai lebih dari itu ya Rasulullah SAW pakai hadisnya Asma yang boleh kelihatan cuma wajah dan tangan. Gitu. Siap, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallah. Diajak itu aja ke MKI aja, Bu. Insya Allah siap. Salam dari Ude. Gitu. Ude mau kenalan gitu. Tuh katanya Bu Aisyah tuh. Apa? Sentuhlah dia tepat di hatinya. Siap, Ustaz. Matur suwun, Ustaz. Monggo katuran. Ampun. Baik, Insya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Jazakallah khairan udah yang sudah kita sejam ini ya, sejam lebih malah, Masya Allah ini udah jam 7 kita tidak terasa ya untuk membahas tentang bagaimana Al-Mughni ya, Al-Mughni Allah Maha mengkayakan dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikayakan Allah, tapi kaya hati yang paling utama dan kalaupun ada harta tentu harta yang barokah, itu harta yang disedekahkan, harta yang selalu diniatkan untuk kebaikan umat. Baik, alhamdulillah syukurlah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.